Tidak senangnya sebagian pihak kepada NU sering diwujudkan dengan upaya menurunkan martabat tradisi dan adab NU, salah satunya tradisi mencium tangan kiai atau ulama. Tradisi ini kerap dituduh berlebihan, bahkan disalahpahami sebagai bentuk penyembahan kepada manusia. Padahal, dalam tradisi NU, mencium tangan ulama bukan ibadah, melainkan adab dan penghormatan kepada ilmu. Ulama adalah waratsatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka menjaga sanad keilmuan, akhlak, dan nilai-nilai agama. Karena itu, ulama dimuliakan dengan tata cara yang sesuai adat dan budaya setempat. Islam tidak menghapus budaya yang baik, justru merawatnya selama tidak bertentangan dengan akidah. Ada satu hal penting yang sering luput dipahami. Ketika seorang ulama duduk dan 1, 2, 3 santri mencium tangannya, maka orang-orang di sekitarnya yang melihat akan ikut mencium. Semakin banyak yang mencium tangan ulama, semakin kuat pula rasa hormat dan kehormatan yang tumbuh di tengah masyarakat. Disitulah adab bekerja secara sosial, mendidik tanpa kata-kata, mengajarkan hormat tanpa paksaan. Jika adab ini dilemahkan atau dianggap remeh, maka yang terjadi bukan kesetaraan, tetapi penurunan wibawa ulama. Ulama disamakan dengan orang awam yang tidak memiliki ilmu dan sanad, sehingga batas antara pembimbing dan yang dibimbing menjadi kabur. Ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan ilmu dan akhlak umat. Narasi yang meremehkan adab kepada ulama sejatinya sedang mendowngrade umat, menjauhkan generasi dari sikap hormat, dan perlahan melunturkan tradisi baik yang telah menjaga Islam Nusantara selama ratusan tahun. Kalau mencium tangan ulama dianggap menyembah manusia, lalu bagaimana dengan mencium tangan orang tua? Apakah itu juga disebut menyembah? Tentu tidak. Itu adalah adab, rasa hormat, dan bakti. Islam justru memerintahkan kita untuk memuliakan orang tua, dan adab itu diekspresikan dengan cara yang dikenal oleh budaya kita. Begitu pula mencium tangan kiai dan ulama, itu bukan ibadah, tetapi penghormatan kepada ilmu dan akhlak. Jika adab kepada orang tua saja dijaga, maka adab kepada ulama yang membimbing umat dan menjaga agama lebih pantas untuk dimuliakan. Menuduh adab sebagai penyembahan adalah kesalahpahaman yang mencabut akar akhlak. Jika semua diseragamkan dan adab dihilangkan, maka yang terjadi bukan pemurnian agama, tetapi pengeringan rasa hormat. Disinilah tugas NU dan Ansor, melawan dengan edukasi, bukan dengan kebencian, menjaga adab, bukan sekadar debat. Menghormati ulama bukan mengkultuskan manusia, tetapi memuliakan ilmu dan menjaga warisan para nabi. Jika adab runtuh, maka ilmu akan kehilangan cahaya, dan ketika cahaya ilmu redup, umat akan mudah tersesat.